Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Nur Halimah. Saya dari Prodi PIAUD Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 3. Kali ini saya akan menjelaskan hasil mini riset yang saya lakukan di TK Syukriyah pada tanggal 18 Januari 2025 berlokasi di Kampung Tegaawi, Desa Sukamukti, Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut. Saya melakukan penelitian menggunakan metode wawancara dan juga observasi secara langsung ke lembaga TK Syukriyah. Saya melakukan wawancara dengan narasumber yang pertama yaitu Amelia Saprotul Fuadi sebagai kepala sekolah dan yang kedua yaitu Erni Sumarni sebagai guru kelas yang saya melakukan mini riset. Mini riset yang saya ambil berjudul Penerapan Takzir dalam Menumbuhkan Perilaku Sosial Anak Usia Dini di TK Syukriyah. Rumusan masalah yang saya simpulkan dari riset ini yang pertama yaitu bagaimana penerapan takzir dalam meningkatkan perilaku sosial yang baik di TK Syukriyah. Yang kedua, apa saja faktor pendukung dan penghambat penerapan takzir di TK Syukriyah. Dan yang ketiga yaitu dampak terhadap karakter dari penerapan takzir kepada perilaku anak di TK Syukriyah. Tujuan dari mini riset ini yaitu untuk mengetahui perencanaan dan tujuan penerapan takzir kepada anak usia dini kepada perilaku sosialnya. Nah, selanjutnya untuk mengetahui bentuk takzir yang digunakan dan juga faktor apa saja yang melatar belakangi terbentuknya takzir. Selanjutnya untuk mengetahui hasil dan juga dampak yang didapatkan anak terhadap perilaku sosial. Takzir adalah hukuman atas kebijakan hakim karena tidak ditentukan dalam Al-Quran dan juga hadis. Takzir berasal dari bahasa Arab yaitu az-zahra yang berarti menolak, ar-radu yang berarti melarang, al-zazru yang berarti mencegah, dan takzir juga dikenal sebagai hukuman yang berguna untuk mendidik mereka yang melanggar. Takzir merupakan hukuman yang tidak diberikan oleh Allah atas pelanggaran hak-hak Allah dan hambanya. Karena kejahatan ini tidak memiliki batasan dan juga mengajarkan orang lain seperti dalam firman Allah surat Fussilat ayat 46 yang berarti siapa yang mengerjakan kebajikan maka pahalanya untuk dirinya sendiri dan siapa yang berbuat jahat maka pahala yang didapat akan menjadi tanggungan dirinya sendiri. Tuhanmu sama sekali tidak akan menzolimi hamba-hambanya. Tujuan takzir bagi kehidupan manusia yang pertama yaitu seperti berfungsi untuk mencegah orang lain melakukan jarimah atau melakukan pelanggaran dan membantu perilaku jerak sehingga mereka tidak bisa melakukannya lagi. Selanjutnya untuk memperbaiki sikap dan perilaku dan juga berfungsi untuk mengajarkan dan mendidik perilaku sehingga mereka dapat memperbaiki pola hidup. Hasil dari mini riset di lembaga TK Syukriyah pada poin pertama yaitu penerapan takzir dalam meningkatkan perilaku sosial yang baik di TK Syukriyah yaitu lembaga TK Syukriyah. Di lembaga TK Syukriyah pada penerapan hukuman untuk anak usia dini menggunakan beberapa metode dan juga cara. Yang pertama yaitu hukuman peringatan. Di TK Syukriyah, hukuman peringatan yang diberikan kepada anak usia dini dilakukan secara baik, sopan, lembut, dan juga tidak memarahi anak. Peringatan yang dilakukan oleh guru-guru di TK Syukriyah seperti memberitahu apa yang salah, memberitahu apa yang kurang tepat, dan guru akan memberikan peringatan dan juga mengarahkan atas perilaku anak tersebut. Contohnya seperti pada penerapan kebiasaan membuang sampah sembarangan, anak melakukan kesalahan, guru akan menegur dan juga akan menasihatinya dengan baik. Selanjutnya yang kedua, hukuman yang positif. Hukuman yang diberikan di sekolah TK Syukriyah kepada anak-anak yaitu hukuman-hukuman yang mengandung nilai positif dan juga mendidik anak. Contohnya seperti pelanggaran anak ketika dia tidak mau mengikuti pembelajaran, anak itu dihukum dengan cara harus membaca surat ataupun doa-doa yang anak hafal. Faktor pendukung dan juga penghambat penerapan takzir di sekolah TK Syukriyah. Faktor pendukung adalah program-program di TK Syukriyah memiliki tujuan untuk penerapan takzir dan juga aturan-aturan yang baik kepada anak sehingga anak dapat disiplin dan juga mematuhi peraturan yang ada
secara tertulis maupun tidak tertulis. Guru di TK Asyukriah menerapkan peraturan atau hukuman serta tata tertib dengan cara tertulis maupun tertulis. Orang tua tidak sadar dan juga tidak menerapkan pembiasaan atau hukuman takzir di rumah, sehingga anak tidak terbiasa. Yang ketiga yaitu dampak penerapan takzir kepada perilaku sosial anak TK Asyukriah. Penerapan takzir merupakan tujuan yang dibangun TK Asyukriah untuk menjadikan anak disiplin dan juga mematuhi aturan dengan baik. Dampak dari penerapan takzir ini memiliki sisi buruk dan sisi baik. Nilai positif yang diberikan pada penerapan takzir untuk anak ini yaitu anak lebih terarah dan juga lebih menghargai aturan serta tata tertib yang digunakan. Anak juga menjadi anak yang berakhlak mulia dan juga peduli dengan sesama. Dan nilai negatif yang terjadi pada penerapan takzir untuk anak usia dini yaitu anak akan menumbuhkan rasa benci terhadap seseorang yang menghukumnya, dan juga anak harus diberikan pemahaman dan memiliki kesadaran terhadap hukuman yang diberikan atas kesalahan. Kesimpulan dari hasil mini riset yang saya lakukan di TK Asyukriah Kecamatan Sukawuning diperoleh kesimpulan bahwa di TK Asyukriah sudah menerapkan hukuman takzir berupa disiplin, menumbuhkan karakter, dan juga mematuhi peraturan tata tertib yang ada di sekolah. Faktor penghambat dan faktor pendukung yang ada di TK Asyukriah harus didukung oleh orang tua, guru, anak, dan juga lingkungannya. Pelanggaran-pelanggaran yang anak lakukan, guru akan memperingati, guru akan menegur, dan guru akan memberikan